hidup kami di atas mezbah Tuhan. Biar kami nggak lari-lari Tuhan, biar kami nggak menghindar, tapi menjadi korban yang siap Tuhan, yang nyerah sama Tuhan. Bagi kami mezbah adalah kehormatan Tuhan, bagi kami mezbah adalah kebanggaan, bagi kami meletakkan hidup di atas mezbah adalah sebuah kehormatan ya Bapa, adalah sebuah kesempatan Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa, Kau masih anugerahkan kepercayaan. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak miliaran manusia di muka bumi ini, dan kami adalah orang-orang yang Kau pilih untuk naik di atas mezbah-Mu ya Bapa, menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu, yang sejati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau temukan hidup kami ya Bapa, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan satu kerinduan di hati kami sebagai hamba, menyenangkan hati Rajaku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Ora bata kaya syakara kapata kaya se kiara se kemata kaya so. Aku berdoa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa tangkap berkat ilahi daripadamu ya Bapa, menegakkan lutut kami yang goyah ya Tuhan, menegakkan hati kami yang mulai tergoyang ya Bapa, menegakkan, membarakan kembali semangat kami yang mulai padam ya Tuhan. Ada janji firman yang kuat, ada janji firman yang luar biasa yang Tuhan ingin supaya kami bisa tangkap. Kiarata kaya shikar ramata kaya se, horamata kaya se kenama yeso, horama yase, kiarase kemata kaya ramo. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Radana Bata Kaya Rabo ya Syakara Laba ya Rase Kerama ya Syakara Laba ya Rana Bana Laba ya Se Horaba ya Takara Rabo ya Rana Laba ya Se Horaba ya Syakara Laba ya Rana ya Se. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa urapi pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami semua ditundukkan di dalam kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Rofli untuk membawakan firman. Hari ini firman Tuhan, Pak Rofli kasih tema itu diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, mungkin bisa di kita akan baca dulu di Efesus 1. Mari kita buka di Efesus 1 ayat Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Kemudian kita lompat ke ayat 4. Kemudian kita lompat lagi ke ayat 8, 9. Kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 1, kita lompat ke ayat 4, kemudian ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3 kita baca bersama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, di ayat yang ke-8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah,
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini mendengar tentang lahir baru, tentang keselamatan, diselamatkan, itu mungkin udah sering banget gitu ya. Tapi kadang-kadang kitanya nggak bisa memaknai atau mengerti dengan real gitu, diselamatkan itu seperti apa. Karena saya yakin kalau kita ngerti dengan benar-benar ngerti real, diselamatkan Tuhan, dipindahkan dari gelap ke terang, itu rasanya seperti apa, dan apa yang Tuhan sediakan, keselamatan itu bentuknya seperti apa. Saya yakin kita itu akan 10 kali minimal lebih luar biasa dari hari ini. Saya yakin pasti itu nggak mungkin, karena ketika Paulus baru ketemu sama Tuhan Yesus di satu perjalanan ke kota Damaskus, dia begitu ketemu saja dari orang yang begitu ingin membunuh pengikutnya Tuhan Yesus, bisa tiba-tiba berbalik, bisa ada sebuah kobaran di hatinya, dan rasanya ingin apapun saya lakukan supaya yang namanya Yesus ini senang. Saya ingin ikut dia sepenuhnya. Kenapa? Karena dia ngerti, dia paham ada sesuatu yang dibukakan, yang namanya keselamatan itu seperti apa. Slide-nya. Oke, kita akan lihat sebenarnya, kita akan lihat detailnya ya. Kira-kira yang dinamakan keselamatan itu seperti apa. Yuk kita buka di Efesus 1 ayat 5 ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diangkat jadi anak. Jadi ini bukan, yang pertama itu bukan diangkat jadi rekan sekerja Tuhan, atau mungkin diangkat jadi sahabat Tuhan. Dalam perjalanan hidup nanti mungkin ketika kita sudah semakin dekat sama Tuhan, Tuhan bisa saja akan bilang, engkau sahabatku, engkau rekan sekerjaku, dan seterusnya. Tapi di awal perjumpaan kita dengan Tuhan, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan angkat kita jadi anak. Mengangkat seseorang jadi anak itu bukan kayak orang kayak married before accident ya. Jadi bukan kayak kebobolan, ya garis 2 gitu ya, mau digugurin nggak mungkin, mau diterusin belum kawin gitu, kebobolan. Bukan. Diangkat jadi anak itu benar-benar ada keinginan di hati dengan segala pertimbangan masa-masa. Mungkin Bapak Ibu di sini yang pernah punya pengalaman mengangkat anak pasti tahu apa definisi mengangkat seseorang menjadi anak. Mengangkat seseorang menjadi anak itu dengan pertimbangan matang-matang. Ini anak itu dari mana dan seterusnya. Dan semuanya pasti lahir karena kasih. Apapun pertimbangannya, apapun alasannya, tetap ujungnya adalah kasih. Dan firman mengatakan di Efesus 1 ayat 5 versi yang lain, dia mengatakan seperti ini, bahwa Tuhan itu ketika mengangkat kita, mengambil kita, dikatakan pick. Jadi artinya dari sekian itu dia ambil dengan sadar. Namanya pick itu bukan kayak saya ngasal gitu, enggak. Pick itu benar-benar dengan sadar. Oh merah saya ambil, oh kuning saya ambil. Seperti itulah Tuhan sama kita. Tanpa dalam kemahakuasaannya sebenarnya Tuhan tahu bahwa nanti nih 10 tahun lagi, 2 tahun lagi, nih anak bakal bikin hal yang menyedihkan hatiku. Tapi Tuhan tetap pada keputusannya karena dia suka. Efesus 1 katakan, Efesus 1 ayat 5 katakan, karena saya suka untuk mengangkat anak ini, maka saya angkat anak ini, maka saya angkat orang ini jadi anak saya. Itulah dahsyatnya yang dinamakan dengan keselamatan. Itulah kerennya, itulah mulianya, itulah indahnya yang dinamakan dengan keselamatan. Tuhan yang besar, Tuhan yang dikelilingi oleh malaikat, Tuhan yang dikelilingi oleh orang-orang tua-tua kudus di surga. Tapi dia rela untuk ambil kita yang kotor
botol ini dia ambil dengan sengaja dan dengan senang hati, dengan girang, dengan bersorak-sorai, dengan bersukaria. Dia ambil kita dengan sadar kita jadi anaknya, bukan karena perbuatan kita. Nggak ada di sini Hosi masih kecil, masih bayi project, tiba-tiba Mama Hosi bilang, Hosi nyapu dulu, masih bayi, Hosi nyapu dulu, baru Mama kasih ASI. Nggak ada. Namanya anak bicara soal apapun kondisimu, aku akan tetap memelihara engkau. Apapun kondisimu, aku akan tetap mengasihi engkau. Apapun kondisimu, aku akan tetap merawati engkau. Itulah diangkat menjadi seorang anak. Dan itulah yang Tuhan sediakan sama kita. Keselamatan itu seindah itu. Seandainya kita memahami, kita menyadari, kita bisa merasakan dengan real kasih Tuhan yang begitu besar, saya percaya kita akan semakin antusias ikut Tuhan. Kita akan semakin antusias menyembah Tuhan. Kita akan semakin antusias menuruti apa kata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan. Kalau orang baik, terima yang baik itu biasa. Tapi kalau orang kayak saya, yang busuk, yang sampah, terima yang baik itu anugerah Tuhan. Itu kasih karunia, itu hesed. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat berikutnya seberapa indahnya karya keselamatan. Dikatakan di Efesus 1 ayat 3. Wah, ini kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kalau baca versi lain itu lebih wow, itu dikatakan kita dianugerahi seperti hidup di heavenly realm. Itu artinya hidup seperti di alam surga. Kapan? Bukan nanti ketika peti sudah ditutup kita pindah ke Pondok Kelapa. Enggak, tapi sekarang sejak Tuhan selamatkan kita, sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah yang namanya alam heavenly realm itu sedang Tuhan turunkan di dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu semua. Bukan cuma orang-orang tertentu, bukan cuma Benny, Pak Niko, orang-orang tertentu, pendeta-pendeta, enggak, semua kita. Heavenly realm, hidup seperti di alam surgawi. Artinya ada sukacita. Nanti kita lihat detailnya, hidup seperti di alam surgawi itu seperti apa. Yang pasti namanya surga bukannya tanpa masalah. Bapak Ibu pernah lihat foto-foto atau status Tuhan Yesusnya ngapain? Netes air matanya. Kenapa? Lihat bumi, lihat manusia. Artinya tetap ada masalah. Kalau masalahnya Tuhan Yesus adalah dia merindukan pertobatan jiwa-jiwa. Karena waktunya ada sangat singkat. Artinya bukan berarti hidup di heavenly realm itu hidup tanpa masalah. Enggak, hidup tetap ada masalah. Sampai kesudahan zaman nanti hidup tetap mungkin ada masalah, kecuali sudah langit bumi baru, Yerusalem baru. Tapi suasananya adalah suasana surga. Suasananya adalah suasana bukan seperti di muka bumi ini. Sekali lagi kok koyok mendaki, oh gitu ya, kok kayak ya, oh koyok di awang-awang. Tapi ini janji Tuhan. Mari kunyah setiap firman, telan dan rindukan untuk hidupi dan jadi nyata dalam hidup kita. Karena janji Tuhan pasti, gimana respon hati kita aja, mau atau enggak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk kita lihat yang namanya heavenly realm itu seperti apa. Kita baca ayat berikutnya, Efesus 1 ayat 17. Kalau terlalu kecil mungkin minta maaf, saya minta maaf, minta tolong dibaca di handphone masing-masing mungkin ya. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Bapa, Allah Tuhan kita, ini sisa kok, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Wah, artinya nih kalimat enaknya ya, ini ada terjemahan bebas tuh bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan tuh kira-kira ngomongnya gini: kita dikasih roh
hikmat atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu gini loh, ada masalah apa, tahu solusinya apa. Ada masalah A, oh solusinya B. Ada begini, oh jalan keluarnya seperti ini. Dan wahyu itu kira-kira gampangnya seperti apa? Wahyu itu bisa firman Tuhan yang tiba-tiba ditaruhkan, bisa pewahyuan. Tapi bisa juga dikatakan, ini versi Alkitab ini mengatakan bahwa kita bisa tahu misteri dan rahasia, tapi tetap semuanya dalam kedalaman, keintiman, pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ingat minggu lalu Pak Rofik khotbah tentang apa? Atau tokohnya Daniel. Ini yang punya Daniel. Tahu mimpi raja itu, waduh itu benar-benar ngawang-ngawang ya. Mimpi raja, mimpi kita aja kita lupa. Masih ingat gak kira-kira tadi malam mimpi apa? Mungkin ada yang mimpi dan sudah lupa mimpinya atau apa. Apalagi disuruh tahu mimpinya orang lain. Loh itu kan super sulit. Tapi dikatakan bahwa orang yang punya hikmat itu dikaruniai kemampuan pewahyuan untuk bisa tahu misteri, rahasia, hal-hal yang tersembunyi. Jadi dalam hidup kita, ketika kita nggak ngomong caranya ya, mungkin itu sesi yang lain untuk tahu caranya, gimana caranya supaya saya penuh dengan roh hikmat, supaya saya penuh dengan pewahyuan, supaya saya mengetahui banyak misteri, banyak rahasia, minimal dikatakan bahwa punya kedalaman dan keintiman dengan Tuhan. Tapi ketika kita punya ini, waduh itu luar biasa loh Bapak Ibu. Anak kita sembunyi-sembunyi misalkan nonton apa gitu ya. Anak sekarang tuh lebih pinter. Kita taunya paling cuma YouTube, Facebook ya, apalagi TikTok atau apalagi. Sekarang itu WA-an apa chatting aja katanya bisa lewat Gojek. Kemarin saya ditunjuki teman saya. Loh kok wes belakang, pokoknya kemana-mana gitu ya. Ada yang tahu kalau chatting bisa lewat Gojek? Oh kan ya bisa. Iya. Ternyata bisa ya. Pokoknya banyak hal itu bisa tersembunyi. Terus kita tuh saya tuh mikir gini, halah nanti kalau misalkan anak saya tuh nonton yang enggak saya bisa lihat dari historinya. Loh anak itu pinter, bisa dihapus dan sebagainya. Tapi ketika kita hidup dalam heavenly realm, Tuhan tuh bisa bicara sama kita detail. Tuhan bisa bilang, dan ada jajarannya itu tersingkap nanti. Bahkan kitanya nggak sampai nanya, anaknya datang sendiri sama kita nangis, Mami aku sudah begini, doain. Siapa yang mengerjakan? Surga Tuhan Bapa kita. Ketika kita hidup dalam heavenly realm, masa depan kita nggak akan tahu kalau dengan natural manusianya kita, kecuali kita Ki Joko pinter ya. Jangan Ki Joko bodoh ya, jangan mengatai diri sendiri bodoh. Kita nggak tahu, tapi ketika kita hidup dalam heavenly realm, Tuhan bisa kasih tahu loh sesuatu yang akan terjadi, gambaran kilasan-kilasan yang mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika mobil pasti pernah ngalami yang begini. Ketika mobil kantor yang sebelumnya itu pernah ditabrak sama jeder gitu di situ. Beberapa malam sebelumnya saya mimpi mobil kantor itu dicolong orang gitu. Dan kemudian kejadian seperti itu. Artinya Tuhan itu ketika kita mau untuk terus hidup melekat sama Tuhan, ada berbagai cara untuk Tuhan tuh kasih tahu. Mungkin kitanya lagi doa, Bu Hilda berapa kali selalu bilang Tuhan sedang bicara, ada proyek yang besar yang Tuhan akan percayakan. Apakah itu untuk Bu Hilda dan Pak Rafi atau untuk kita semua? Mari tangkap dari Tuhan. Apa sih Tuhan? Apa yang sedang Engkau siapkan buat saya nih? Opo ngomong Tuhan. Bahkan kita lagi nggak nanya apa-apa, kita lagi cuma nyembah. Tiba-tiba Tuhan ngomong, nak, tahu nggak kenapa tak kenapa tak izinkan ada kebakaran itu? Tuhan ngomong banyak dan seterusnya. Kenapa? Ada keintiman, pengenalan, kedalaman sama Tuhan.
bukan karena kitanya terlalu baik, bukan, tapi karena kita hidup di heavenly realm. Surga nggak bisa nahan berkat, Bapak Ibu. Surga nggak bisa nahan sesuatu yang ajaib untuk dicurahkan sama kita. Ada ayat yang saya lupa catat, tapi itu ayat bagus banget. Itu kalau bahasa Inggrisnya dibilang Tuhan tuh kasih dengan lavish. Lavish itu artinya berlimpah-limpah, kayak dibrol gitu ya, kayak nih ambil semua gitu. Tinggal kitanya ini mau nangkep nggak, mau nggak ambil gitu. Atau kitanya selalu mikir, aku sih masih gini terus, mana buktinya hidupku ya gini-gini terus. Tapi kalau kita selalu lapar, selalu pingin, ada apa? Ada apa? Tuhan lagi mau kasih berkat apa? Kita ambil dengan rakus. Saya yakin Bapak Ibu ada banyak hal heavenly realm yang akan kita alami nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat lagi berikutnya ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Sebelumnya kayak Eko. Oh sorry, ya benar. Sebelumnya kok. Oh nggak ada ya, sorry. Oke. Saya akan bacakan ya Efesus 1 ayat 18. Saya akan bacakan. Yuk kita baca bareng-bareng aja yuk. Efesus 1 ayat 18. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, ini kira-kira gambarannya itu ini nanti dibahas mungkin ya di komsel masing-masing. Tapi buat saya itu tentu kayak ngasih gambaran gini loh. Contoh ya, misalnya tiba-tiba nih pagi-pagi Pak Niko datang ke rumah saya ya, Niko Nyoto Raharjo. Semua tahu Niko Nyoto Raharjo? Atau ada yang nggak tahu? Aku nggak tahu. Atau anggaplah Pak Prabowo datang sama saya, dan Pak Prabowo ini anggap aja wis Kristen, melotok, lahir baru, cinta Tuhan, radikal ya, anggap aja gitu. Tiba-tiba dia datang pagi-pagi nih ke rumah saya, terus dia ketok-ketok, terus saya bukain, loh Pak Prabowo gitu ya. Saya ini sudah 2 minggu ini mimpi mukamu terus ada tulisan Sari oleh Damayanti Hutagalung. Wih, ngapa Pak Prabowo gitu? Iya, jadi ada suara lembut bilang gini, bawa dia di rumahmu, didik dia, biar satu kali dia terima warisan dari kamu Prabowo. Nah, saya mikirnya warisan toh ya. Nah, biasanya gitu toh, mikirnya dulu nama warisan. Berangkat ya kan, pamit sama Pak Bin. Pamit, berangkat dulu ke Menteng, ke rumah Pak Prabowo. Berangkat. Dan mungkin Pak Prabowo juga panggil beberapa orang yang lain gitu ya. Mungkin Bu Deswita gitu ya, Bu Wati, siapa aja deh gitu ya, Mama Joyce. Ada beberapa mungkin. Dan kita semua mikirnya apa? Warisan. Ya kan keren ya, warisan. Duh, Pak Prabowo kudanya banyak gitu ya, tambangnya di mana-mana gitu. Tapi sampai di sana makan ya nggak kurang, tidur ya biasa enak gitu ya, dikasih ya, nggak disuruh tidur di pinggir jalan, nggak dikasih kamar, benar gitu. Tapi saya mungkin, sayanya mulai bosen. Mana kayak warisan ini yo? Kayaknya Pak Prabowo ini maksudnya apa ya? Nggak datang warisannya. Kapan dia matinya? Apa nunggu dia mati? Lalu dia sehat banget kok, nggak mati dia. Tapi yang satunya mungkin yang Bu Deswita atau Bu Wati gitu ya, mungkin semangat selama ngikuti di sana, soalnya mereka ngerti loh warisan yang dimaksud itu apa, berharga warisannya. Mereka ngerti ketika misalkan kesempatan untuk bisa makan bareng sama Pak Prabowo, mereka bisa lihat, oh Pak Prabowo itu caranya ke anak buah seperti ini. Oh Pak Prabowo itu caranya ke keluarganya seperti ini. Oh Pak Prabowo itu caranya memimpin seperti ini.
mereka bisa tangkap value-value-nya, nilai-nilainya ketika mereka ikut Pak Prabowo. Nah sama Bapak Ibu, kita ini sama, kita ngikut Tuhan. Kadang-kadang kita mikirnya kayak cuman waktu terima Tuhan Yesus, oh sebenarnya aku sembuh dulu. Yang penting aku gak masuk neraka. Empun neraka bentuknya panas, empun neraka bentuknya ngiler atau apa, yang penting aku gak di neraka. Yang penting dengar-dengar surga itu pasti lebih bagus daripada neraka. Tapi bentuknya surga kayak apa, hidup itu dipanggil sama Tuhan, hidup dalam keselamatan seperti apa, kitanya gak mau tahu. Jadi apa? Menghadapi, menjalani hidup itu jadi membosankan. Banyak putus asanya, banyak keoknya. Ketempa badai sedikit sudah keok. Apa dikit marah sama Tuhan, apa dikit tersinggung. Kenapa? Karena kita gak benar-benar ngerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan sama kita. Oleh karenanya ketika kita hidup dalam heavenly realm, Tuhan akan kasih kita mata hati yang terang, sehingga kita mengerti indahnya hidup di dalam Tuhan, indahnya pengharapan di dalam Tuhan itu seperti apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika Tuhan izinkan untuk kita mengalami badai, untuk kita mengalami hal yang gak enak, kita bisa dimampukan untuk bilang terima kasih Tuhan, Engkau sedang kasih aku, Engkau sedang persiapkan sesuatu untuk aku, yang terbaik atas hidupku sedang datang. Tidak hari ini, mungkin beberapa saat lagi. Kenapa? Karena mata hati kita ini dibuat terang, sehingga kita bisa ngerti Tuhan itu sediakan apa saja dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, heavenly realm juga bicara tentang ketika firman berkata bahwa, jadi ini bukan kayak, kadang-kadang tuh kita mikirnya kayak, Bapak Ibu ada tahu buku pena nggak? Nggak tahu ya. Hanya punya anak SD yang tahu ya. Atau buku PMP deh. Bangsa Indonesia itu punya berapa pulau Bapak Ibu? Berapa? 17.000 ya, bolehlah. Ada yang 13.000 bolehlah. Tapi intinya banyak ya, Sandaya gitu, banyak banget. Rasanya kalau cuma baca bangsa Indonesia punya 17.000, dan kita kayak terus so what gitu ya, fungsinya bangsa Indonesia punya 17.000 pulau ini apa? Gak ada fungsinya buat saya. Gak begitu loh firman itu. Janji Tuhan itu gak seperti itu. Pengharapan yang Tuhan sediakan tuh wow. Kita bukan kayak sekedar ya titik aja lah di peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya kamu sekedar titik lah, buat pelengkap penderita lah. Tahun 80 kamu lahir, nanti waktunya meninggal lah, selesai lah. Biar Indonesia ini ada penduduknya namanya Udin gitu. Enggak. Tapi hidup kita itu sesuatu yang bermakna. Surga itu tahu siapa kita. Ada pengharapan yang besar yang ada ketika kita mengerti mata hati kita terang. Bapak Ibu, contohnya itu seperti apa? Nah ini contohnya ya. Contoh nih, firman Tuhan bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman berkata, kalau engkau, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, minta apa saja. Pernah nggak Bapak Ibu merasa aku kayak minta apa saja pasti dikabulkan, atau sebaliknya aku minta apa saja udah jarang minta, dikabulkan juga kagak. Kadang-kadang yang kita alami justru malah sebaliknya. Padahal yang Tuhan janjikan, Tuhan gak pilih kasih. Ketika kita melekat sama Tuhan, itu kan dahsyat. Apapun yang kita minta, apapun yang kita minta, Tuhan kasih. Tuhan kasih. Itu kan luar biasa. Kalau kita punya pengharapan, kita ngerti bisa pas saatnya, waktunya minta, kita minta, dan pasti Tuhan kasih. Apa nggak excited hidup itu Bapak Ibu? Kita ngalami, loh doaku dikabulkan, loh doaku dikabulkan lagi. Apa nggak excited hidup seperti itu? Nah, saya percaya ini bukan milik, sekali lagi bukan bagian sebagian orang saja. Ini milik kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua di firman Tuhan itu ada jawabannya.
pasti ada jawabannya. Betapa kayanya bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali ya ini hanya contoh ya. Tuhan tuh perlengkapi kita. Saya tuh mau bilang Tuhan tuh perlengkapi kita tuh dengan banyak hal loh. Kitanya aja nggak nyadar. Ada malaikat di sekitar kita. Firman Mazmur 91 kan bilang malaikat-malaikat berkemah di sekeliling kita. Loh, malaikat itu bukan cuma diem kayak patung, enggak. Malaikat itu mengerjakan sesuatu. Nah, kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan kirimkan malaikatmu. Tuhan kiranya malaikatmu kau yang mengutus malaikatmu untuk mengerjakan apa dan sebagainya. Ada banyak senjata itu Tuhan kasih loh. Ketika misalnya nih ya, kita takut mau nginjil. Loh, firman berkata kasut kerelaan memberitakan Injil. Loh, kita ini tinggal pakai. Sandalnya ada tinggal dipakai. Saya pernah coba praktek ya Bapak Ibu ya. Satu kali Tuhan meminta kita untuk dolingin masjid. Nah, ya kan aneh ya, mendolimi masjid. Dolingin masjid ya kan, kalau sekali nggak ketahuan. Ini beberapa kali suruh muter gitu ya, doling itu doa keliling. Terus masalahnya disuruh dolingnya itu bukan pas malam hari. Dolingnya itu jam 4:30. 4:30 itu kira-kira gelap atau terang ya, terang super benderang, nggak hujan. Orang banyak di situ. Nah, saya dan teman cuman bisa bilang dalam hati, Tuhan, ya nggak dalam hati sih, kita Tuhan malaikatmu berjaga di sekitar kami sehingga orang-orang ini semua dibutakan, dia nggak bisa ngerti kita lagi ngapain, dan kita doling. Siapa yang mengerjakan itu semua? Tuhan, melalui setiap senjata yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sekarang waktunya apa? Praktek. Ambil senjatanya, pakai senjatanya. Pakai mulut ini. Hidup dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan akan memakan hasil buahnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya cerita lagi. Bapak saya hobinya ke dukun. Ya, hobinya pasang lukisan yang mengerikan. Itu hobinya bapak saya dulu. Bapak saya ini hobi bawa minuman, nggak tahu minuman ramuan, nggak tahu isinya koyo akar-akar, saya nggak ngerti. Firman berkata, ketika seseorang itu bertalian dengan yang begitu-begitu, maka salah satu efeknya adalah ada kutuk kemiskinan. Saya percaya bahwa sudah dilepaskan, sudah diputuskan. Tapi yang saya lihat di hidup saya itu, kok iya, ini ya Pak Bin tahu banget ini. Saya itu tiap bulan, saya kan ada pegang uang, Pak Bin juga pegang uang dan ada tabungan. Saya itu tiap bulan ada aja ya Pak Bin ya, mesti pakai uang tabungan ya. Nggak tahu berapa gitu ya, nggak tahu 500, pokoknya ada aja utang dulu ke tabungan, dan itu akhir bulan. Berapapun gaji saya, berapapun pendapatan saya, berapapun uang yang ada di rekening saya, satu kali Tuhan ingatkan, kenapa kamu nggak minta terus dibersihkan dari semua efek-efek dosa okultisme, yaitu kemiskinan tadi. Artinya kemiskinan itu nggak cukup. Miskin itu apa sih? Nggak cukup. Kaya itu apa? Selalu cukup. Itu kaya, selalu cukup. Limpah itu apa? Selalu cukup. Jadi saya mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan, tahirkan aku dari semua pemutusan, benar-benar pemutusan. Besok saya ulang. Dan Bapak Ibu puji Tuhan, ini saya baru mulai di tengah-tengah Januari loh. Bapak Ibu puji Tuhan, akhir Januari ini, ya mungkin bagi Bapak Ibu halah mujizat, atau bagi saya mujizat. Saya nggak ada pinjam sama sekali ke tabungan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, artinya benar-benar cukup, ada sisa. Suami saya selalu kepo sisa berapa gitu ya. Nah, tapi intinya cukup. Nah, itu yang kita tinggal pakai. Firman bilang apa, ya kita lakukan, kita kerjakan, kita perkatakan.
Firman berkata kasih perpuluhan, tingkap-tingkap langit itu terbuka. Loh, berarti harus sampai ngalami tingkap langit terbuka. Itu seperti apa? Itu janji Tuhan. Nah, kenapa kok jadi banyak di sini? Yuk kita lanjut. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19 kita baca bersama-sama. Yuk. Efesus 1 ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikutnya ada ayat lagi enggak? Jauh ya, 1, 2, 3. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau satu kali ya, otoritas itu kayak apa sih? Ini sering pasti dengar seperti ini. Satu kali misalkan nanti saya tiba-tiba pergi ke gerbang Harapan Indah, persis pakai baju seperti ini, terus saya pegang peluit, pret, paling orang nangkep saya, dipikirnya emak-emak rodok gini ya kan? Ngapain di gerbang Harapan Indah pakai baju kayak gini gitu ya? Tiba-tiba pret, maju, stop, bodoh amat kata orang-orang ya. Tambah diterjang saya ya, minggir mbak paling kayak gitu. Tapi kalau polisi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, polisi yang prit, polisinya aja belum ngomong, baru prit, belum bilang gini, kita udah bingung. Ini maksudnya disuruh terus atau disuruh berhenti. Kenapa? Itu namanya otoritas. Artinya apa yang kita lakukan, kita ini dikasih otoritas sama Tuhan. Kita ini dikasih kuasa sama Tuhan. Kuasa atas apa? Atas segala kuasa-kuasa apapun yang di luar Tuhan. Waduh, kok kayaknya ya oh gitu. Sekali lagi harus dipraktekkan. Kuasa atas apapun, atas sakit penyakit, atas setan, atas apapun yang di luar Tuhan harus dipraktekkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit saya mau cerita sedikit. Bapak Ibu, mungkin hanya di sini hanya Bu Messi bersama Bu Kristen yang pernah lihat saya hampir saraf kejepit. Yang benar-benar lihat pas saya bangun itu kayak kayak gak tahu dah. Bangun aja susah, jalan pun susah dan seterusnya. Ke rumah sakit pun juga udah gak karuan dah. Pokoknya itu hari Kamis saya ingat. Hari Kamis itu udah gak karuan pokoknya. Mau duduk itu kayak ini dah. Terus dokter juga bilang, dokter pegang begini, ibu ngapain saja selama ini gitu. Ini dikit lagi ibu udah saraf kejepit gitu ya. Ini kok bisa begini, fatal loh bu, hati-hati dan seterusnya. Dokter kasih saya obat. Terus sakit sekali. Sebenarnya sangat sakit. Teman mulai kasih akupunktur, maksudnya alamat akupunktur, alamat apa sih, kretek-kretek itulah ya. Terus hari Kamis ya udah saya minum satu obatnya, obat mati rasa sakit, dan tetap sakit. Terus besokannya Jumat ada satu kegiatan yang saya kerjakan dan nggak yang terjadi gimana, memang mulai berkurang tapi nggak terjadi yang gimana-gimana gitu ya. Nyetir saya juga nggak bisa, saya minta tolong Bu Kristen yang nyetir waktu itu. Cuman mereka ingetin saya gini, Bu Kristen atau Bu Messi dan begini, nggak usah diminum itu obat itu. Dan saya nanya Tuhan dalam hati ya, Tuhan dia ini nggak usah diminum kuat di hati saya, ya nggak usah diminum, udah nggak saya minum. Terus saya cuma doa, Tuhan dia, Tuhan tolong sembuhkan dia ya, tolong pokoknya minta tolong didoakan kesembuhan dan seterusnya. Jumat tidak terjadi apa-apa. Sabtu kebetulan ada satu ibadah saya datang gitu ya, dan tengah itu saya juga masih sakit, saya nggak minum obat dan saya masih sakit. Habis
saya berusaha untuk tetap nyanyi, berusaha untuk tetap apa, dan tiba-tiba di tengah ibadah itu hilang sakit itu. Artinya apa? Saya cuma mau bilang, pengalaman-pengalaman seperti ini kita harus terus dapatkan dalam Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, ingat segala kuasa sudah ditaklukkan di bawah kaki kita. Semuanya, segala kuasa. Kok nggak sembuh? Kok masih belum selesai masalahnya? Kadang perlu ketekunan, kadang perlu latihan. Namanya kita kan dikatakan kayak atlet ya kan. Namanya atlet, lo ya nggak langsung pinter kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga Tuhan kasih tiba-tiba langsung tiba-tiba pinter, nggak pinter lagi, pinter lagi, nggak pinter lagi. Nah itu kedaulatannya Tuhan. Bagian kita praktek, dipakai kuasa itu, dipakai, jangan dianggurin, ditaruh di rak, jangan eman, sayang, dipakai, dipegang, peluk kuasa itu, praktekkan dalam hidup kita. Itu bukan kita ini bukan cuman kayak lihat Pak Rofi lagi pameran apa namanya, kayak wow, wih hebat ya Pak Rofi sama Bu Hilda. Enggak loh, itu juga bagian kita anak-anak Tuhan loh. Tuhan kasih buat kita, segala kuasa sudah ditaklukkan. Mungkin ada bapak ibu di sini yang saya nggak ngerti, mungkin ya, namanya kita manusia kayak masih injek bumi. Ada dulunya mungkin nggak usah angkat tangan, hobi banget nonton porno, mungkin ya, atau hobi banget judi online, mungkin ada yang hobi banget mutil dan seterusnya. Mungkin kadang-kadang iblis sejian memang suka apa tiba-tiba nih, tiba-tiba melayang-layang, kok kebayang lagi film pornonya misalnya. Loh, itu kalau misalkan kebayang yang seperti itu, jangan terus dinikmati. Oh, kesempatan ya bukan. Tapi itu saatnya praktek kuasa Tuhan. Tuhan kasih kita apa? Perisai iman. Tuhan kasih kita apa? Pedang roh, yaitu firman Allah. Maka katakan ada tertulis dalam Alkitab, segala kuasa sudah ditaklukkan di bawah kaki gereja Tuhan. Dan saat ini aku berkatakan, engkau setiap roh perzinahan, roh percabulan, roh kenajisan, enyah dari hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa perkatakan, kita bisa usir tengking dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin suami kita mungkin belum kenal Tuhan, istri kita belum kenal Tuhan. Oh, kalau apa-apa kok sukanya nentang. Oh, ngapain doa terus? Mana buktinya? Apa namanya, jawaban Tuhan, keluarga kita gini-gini terus. Oh, kalau dia udah mulai pergi, jangan di depan dia ya. Saya tongking engkau yo, itu namanya mencobai. Dia pergi, mulai doakan, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh yang menentang pengenalan akan Allah, roh-roh yang menentang akan Tuhan Yesus Kristus, aku nyatakan engkau pergi, engkau dari rumahku, dari keluargaku, dalam nama Tuhan Yesus. Sudut rumahku dikuasai oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Tidak ada roh jahat apapun yang berhak atas keluargaku, atas rumah ini. Kita bisa perkatakan, ayo waktunya praktek. Ini namanya hidup di heavenly realm. Amin. Mau mulai praktek? Amin. Kalau hidup kita diizinkan sama Tuhan, ada masalah, mungkin Tuhan mau kita mengalami heavenly realm. Tuhan mau kita mengalami Dia. Dan kalau dengan segala keindahan yang sudah Tuhan kasih, ada satu ayat Efesus 1 ayat 23 saya akan bacakan ya. Efesus 1 ayat 23 ini luar biasa. Jemaat ini ya, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia. Kita ini tubuh Kristus, dikatakan kepenuhan Dia. Tuhan kasih loh, semua yang ada di Yesus Kristus Tuhan kasih ke gerejanya. Bukan ngomong cuma soal kuasa loh. Benih sabar itu sudah ada, amin. Benih kuat itu sudah ada dalam hidup kita. Benih perkasa itu sudah ada dalam hidup kita. Benih tahan banting sudah ada dalam hidup kita. Ada. Kitanya tinggal apa yo? Namanya benih harus disirami. Benih harus disirami biar dia matang. Harus tekun. Kita ini udah dianugerahi dengan segala yang hebat, segala yang baik. Jadi kayaknya kalau kita sadar seperti ini, yuk kalau diem aja, nggak lakukan pekerjaan yang baik seperti yang dikatakan di Efesus 2:10 tadi,
Kok yuk kebangetan? Pekerjaan baik itu apa aja sih? Singkat, pekerjaan baik, yuk kita lihat pekerjaan baik itu apa saja. Lanjut. Mungkin kalau bisa diringkas, Bapak Ibu nanti bisa tambahkan masing-masing ya ketika pembahasan di Komsel apa saja pekerjaan baik. Bagi saya, pekerjaan baik itu adalah satu, berjuang untuk hidup serupa dengan Kristus. Gak gampang, memang pasti. Yuk nahan marah ini gampang gak? Aduh, nahan gak egois ya memang gak gampang. Tapi harus diperjuangkan. Harus, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mesti berjuang setiap hari dan dan harus punya respon yang bagus di dalam setiap keadaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita udah dikasih heavenly realm, ya kan? Udah berkat semua udah Tuhan kasih. Tapi kalau kita nggak mau berjuang, diem aja, Bapak Ibu bisa bayangin nggak sih? Kira-kira kalau orang nih ya diem tidur-tiduran di rumah, terus dia Tuhan kasih tiap hari 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, kira-kira hidupnya tambah baik apa tambah males apa tambah rajin? Tambah males. Orang nggak pernah berdoa sama sekali, nggak pernah sama sekali. Doanya cuma mau makan, itu aja sering kelupaan. Lelenya sudah habis setengah baru ya Tuhan lupa, baru doa. Terus dia berharap tiap kali, setiap dia bilang tiba-tiba ingusnya mampet sendiri. Setiap kali dia bilang mampet sendiri. Apa yang nggak tambah kemetak? Kemetak itu bahasa Indonesianya artinya tambah nggak tambah sok keminter. Kenapa? Kok kadang-kadang kitanya yang kadang-kadang nggak berjuang untuk hidup seperti Tuhan Yesus itu hidup. Kalau kita berjuang seperti Tuhan Yesus hidup, karakter kita semakin diperbaiki, Tuhan itu akan semakin percayakan banyak. Pasti kita rasakan berkat-berkat Tuhan, itu pasti. Ya. Terus berikutnya pekerjaan baik itu ngapain? Menguasai, maaf kok di halaman sebelumnya, menguasai bumi. Ya, Kejadian 1 ayat 28 bilang Allah memberkati mereka, Allah berfirman pada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung yang ada di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Menguasai bumi, arti kata yang lain adalah bertanggung jawab. Bumi itu bicara tentang apa yang kita injak. Jadi tempat yang kita injak, yang Tuhan izinkan untuk kita injak, jadi Tuhan apa? Jadi milik kita. Kalau Bapak Ibu selalu melewati jalan dari sini ke Aralia, maka Aralia sampai sini itu adalah radius kerajaan surga. Di situ Bapak Ibu bisa meluaskan pengaruh kerajaan surga. Bapak Ibu mau lebih luas dari Aralia, keluar dari Aralia, injak tempat itu jadi bagian kerajaan surga. Miliki tempat itu. Perkatakan di hadapan Tuhan, tempat ini milikmu Tuhan. Satu kali aku akan melihat lawatan besar di tempat ini. Setiap tempat yang kita injak itu bagian kita. Artinya kita ini punya berkuasa itu gini. Pak Prabowo sekarang bisa bilang nambah 48 triliun dong buat IKN. Lah kalau saya misalkan atau Fabio yang ngomong misalnya ke DPR, Pak DPR tambah 48 triliun, sopo kowe ya, sopo sehari ini kok ngomong 48 triliun, sak repis saja nggak bakal dikasih. Tapi Pak Prabowo punya otoritas, dan di alam roh kita juga punya otoritas. Otoritas apa? Mengubahkan dari yang gelap jadi terang. Kita mulai perkatakan buat anak kita, anakku anak yang pintar, anak yang baik, anak yang hebat, anak yang takut akan Tuhan, anak yang radikal, cinta mati-matian sama Tuhan, diubahkan sama Tuhan, sifatnya baik, ramah, tidak sombong, suka memberi, suka mengasihi Tuhan, cintanya cuma sama Tuhan. GDS main handphone, yang penting kita tetap perkatakan, karena dalam mulut kita ada kuasa. Kita bisa ubahkan, bagian kita menguasai bumi. Berikut dikatakan bahwa pekerjaan baik adalah berbuah. Ya, Tuhan senang kalau kita berbuah itu berarti bermanfaat buat orang lain. Secara cepat, prinsip-prinsip pekerjaan baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
apapun pekerjaan baik yang mau kita lakukan, awali semuanya dengan hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau enggak nanti capek. Karena arti kata pekerjaan itu aja toil. Toil itu capek sebenarnya, apa? Kerja keras gitu ya. Jadi yang di Efesus 2 ayat 10 itu Tuhan mempersiapkan kita untuk pekerjaan baik itu bukan ongkang-ongkang di atas kursi goyang sambil makan kembang goyang ya. Ini bagus juga saya ya. Tapi benar-benar kerja, toil, berusaha, bekerja keras gitu ya. Artinya kita mesti punya hubungan yang erat sama Tuhan. Kehidupan doa Tuhan Yesus itu adalah kehidupan yang sangat menggairahkan. Muridnya aja kayaknya kita dengar doa Bapa kami itu biasa ya, Bapa kami yang di surga gitu. Tapi itu tuh saya percaya ketika itu diucapkan sama Tuhan Yesus tuh kayak indah sekali kayaknya. Ketika Tuhan naikkan itu di hadapan Bapa itu kayaknya sangat indah. Karena murid-murid itu sampai gini, ketika Tuhan selesai berdoa, maka murid-muridnya berkata, Bapa, Tuhan, Guru, ajari kami berdoa. Itu menarik. Hubungan dengan Tuhan. Mari awali segala sesuatunya dengan kedekatan sama Tuhan. Berikut harus punya hati yang hineni. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hineni itu disuruh apa saja siap gerak. Ditugasi apapun ya, di pekerjaan, di gereja, dimanapun lah. Kita ingat-ingat, oke, hari ini nggak bentrok, ya bisa. Capek, ya capek. Sampai malam, ya sampai malam. Hati yang hineni akan selalu bilang, ya siap. Mau. Karena kita ngerti melayani Tuhan dalam apapun bentuknya sebuah kehormatan, bukan beban. Bukan beban. 2 Timotius 14 ayat 4 bilang apa? Seorang prajurit gak peduli akan penghidupannya. Tuhan, mungkin ada banyak kebutuhan, tapi ketika Tuhan bilang serahkan yang itu nak. Siap Tuhan, hineni, senang, makasih ya Tuhan dikasih kesempatan. Yuk belajar terus berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan punya proyek besar, apapun bentuknya, jadi apapun aku, apapun harus, misalkan mungkin harus bersihin sawang-sawang di tembok, mungkin harus sekedar beli minuman, apapun bentuknya proyeknya Tuhan untuk jiwa-jiwa, katakan di hadapan Tuhan, ingat aku Tuhan, ingat aku mau ikutan. Karena setiap orang yang melayani Tuhan Yesus, Yohanes 12 ayat 26 berkata, dia dihormati Bapa. Nggak usah cari pujian dari orang, capek Bapak Ibu, tapi bisa melayani, bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan surga, kepentingan jiwa-jiwa, sebuah kehormatan. Bapak Ibu belajar untuk cintai tugas dan panggilannya. Apapun disuruh share firman, senang, melonjak di hati. Butuh waktu nggak untuk mempersiapkan? Butuh waktu. Kepepet nggak kepepet. Disuruh jadi asyar, senang. Disuruh kerja di kantor, ngajari orang, senang. Disuruh ambil spidol di kantor, senang. Apapun yang Tuhan suruh, cintai setiap tugas dan panggilan Tuhan. Nanti Tuhan akan tambah-tambahkan gairah. Harus punya gairah. Yang jam 4 hari Minggu, saya berusaha menjaga api untuk tetap senang, bergairah mengerjakan apa yang jadi tugas panggilan Tuhan. Saya belum lihat lawatan, tapi saya mau tetap punya api itu, api kasih. Ketika kita doakan orang, Tuhan suruh kita doakan orang gak sembuh, gak apa-apa, jangan malu untuk doakan lagi. Cintai setiap tugas dan panggilan yang Tuhan sudah kasih sama kita. Kembangkan diri kita, senang gitu, rasa kayak bangga. Matur nuwun ya Gusti, Tuhan, makasih banyak. Kok ya Tuhan percayakan sama kami, makasih banyak Tuhan.
Berikut prinsip pekerjaan baik, ikut apa kata firman Tuhan. Mungkin nggak cocok sama daging kita, mungkin kadang-kadang nggak cocok sama apa yang logika kita. Ngapain harus ke tempat seperti itu? Ngapain? Jangan-jangan kamu ini cuma ikut-ikutan. Ngapain bikin sekolah? Contoh misalnya. Tapi ikut apa kata firman Tuhan. Satu kali Tuhan suruh misalkan apapun lah, apapun. Tuhan suruh kita kelilingi. Misalkan Tuhan suruh urapi rumahmu biar hadirat Tuhan, karena kan dikatakan bahwa minyak dan anggur gak akan dirusakkan. Mungkin rumah kita harus diperbaiki dan seterusnya. Lakukan apapun Tuhan suruh, gak umum, selama ada di firman Tuhan, kerjakan saja. Orang cuma kasih 1/10, Tuhan suruh kasih 50, kasih 50. Gak umum. Tapi janda itu kasih semua dari hidupnya. Gak umum. 2 peser itu gak umum. Kasih sama Tuhan. Ikut saja apa kata Tuhan. Dan ingat, kita ini sudah diperlengkapi sekali lagi. Jadi Tuhan itu gak biarkan kita kayak tangan belum, enggak. Tapi Tuhan udah kasih kita bekal sangat banyak. Loh, Bu Hilda sama Pak Rofli waktu buka sekolah ini gitu ya. Ya, mereka bukan guru ya Bu ya. Bukan guru TK ya Bu ya. Bukan guru playgroup juga ya. Gak pernah sekolah guru. Orang melihat apa perlengkapannya. Tapi di alam roh tuh banyak loh perlengkapannya. Ada hikmat, ada uang berpeti-peti, ada anak-anak yang sedang akan berjalan menuju ke sini. Ada satu tempat yang Tuhan sediakan. Banyak yang Tuhan sediakan. Sama lo buat kita. Seandainya kita bisa lihat, kita bisa paham. Ketika kita lelah, loh, ada sayap kekuatan. Dikatakan kan Tuhan angkat kita naik, terbang tinggi. Gimana pun terbang pasti pakai sayap. Kita bisa rasakan, oh kayak dipasangi sayap sama Tuhan. Sayap kekuatan dari Tuhan Yesus. Ketika apapun Bapak Ibu, ketika misalkan kayak minggu lalu ya, Pak Rofli doa, saya ingat habis beliau jelasin tentang Daniel. Baru di bait kedua saya merasakan hadirat Tuhan itu kuat banget. Saya berusaha mau ambil semua yang Tuhan sedang curahkan. Jangan lewatkan semua kesempatan Bapak Ibu. Jangan. Terhubung terus sama Tuhan. Tuhan tuh mau kasih banyak loh. Benar Tuhan tuh mau kasih banyak. Tapi Tuhannya kadang sedih kok gak direspon gitu. Kadang kita ngerasa kayak mana gak rasa apa-apa. Walaupun gak rasa apa-apa, asal hati kita nih lapar sama Tuhan, Tuhan akan kasih Bapak Ibu. Sudah kayak istilahnya udah di plafon, tinggal saya lompat aja saya ambil. Saya gak mau ketinggalan. Ketika WBI kemarin, Bu Hilda tutup doa berkat. Saya ngerti masih ada pengurapan Tuhan. Ternyata Bu Mesida pun merasakan yang sama. Saya mau tangkap, saya gak mau ketinggalan. Sayang, belum tentu nanti minggu depan ada lagi. Ya ada lagi yang puji Tuhan. Nah gak ada, siapa tahu berkatnya beda. Setiap apapun, ayo kita nih punya hati yang minta terus sama Tuhan. Tuhan, buat aku gak pernah puas, selalu lapar sama Tuhan, selalu cinta sama Tuhan, selalu ingin ketemu Tuhan, selalu sayang sama Tuhan. Minta hati itu terus Bapak Ibu. Saya ngerti gak gampang. Saya juga kerja untuk bisa terus disiplin, punya doa, punya penyemangat. Gak gampang. Kita minta terus sama Tuhan. Tuhan paksa aku, pukul aku Tuhan, gak apa-apa. Renungkan aku, kadang-kadang harus dipukul dulu sama Tuhan. Ya sadar Tuhan, iya.
balik lagi sama Tuhan, gak apa-apa. Nah, kalau dipukul sama Tuhan, bersyukur. Tuhan sayang sama kita. Biar kita balik sama Tuhan, biar kita cinta sama Tuhan. Cintanya itu cuma Tuhan, seperti kata lagu tadi kan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Gak ada yang bisa gantikan Tuhan. Memilih Tuhan itu bagian yang terbaik dalam hidup kita. Gak bisa digantikan oleh apapun. Satu kali hari ini kita mungkin gak ngerti, mungkin khususnya anak-anak muda, memilih Yesus kayak apa. Tapi satu kali kita akan sampai di pemahaman, gak ada yang bisa gantikan Tuhan Yesus. Cuma Tuhan. Dan kalaupun berikutnya, kalaupun Bapak Ibu ketika mengerjakan apapun, mungkin mulai berdoa buat suami, buat istri, buat anak-anak, ada kalanya kita salah, keperucut, salah ngomong, menghina, memaki, mungkin menghujat, mungkin kita pelayanan kita salah jalan, kerjaan kita berkompetisi, gak karu-karuan, kita lakukan hal yang salah. Jangan berhenti, bangkit lagi. Belum melihat hasilnya, kerjakan terus Ibu. Push, doa sampai sesuatu terjadi. Isi cawan doamu sampai cawan itu terguling, sampai cawan itu terguling, dan lawatan terjadi Bapak Ibu. Lawatan buat keluarga, lawatan buat anak-anak, lawatan buat suami, lawatan buat istri, lawatan buat adik kakakmu, lawatan buat keluargamu, lawatan buat menantumu. Sampai cawan doa itu terguling. Penuhi cawan doa itu dengan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dengan pujian penyembahan. Jangan menyerah. Kadang tinggal sekali lagi, kadang tinggal satu anak tanggal lagi, kita akan sampai ke Gunung Kudus Tuhan. Jangan menyerah Bapak Ibu, jangan menyerah. Salah banyak kok yang pernah salah. Petrus juga pernah salah kok. Petrus juga pernah lakukan hal yang paling fatal, sangkal Tuhan Yesus. Apa dosa yang lebih mengerikan lagi Bapak Ibu? Sangkal Tuhan Yesus. Tapi lihat, Tuhan Yesus sudah bilang, nak, kamu tetap sayang sama aku kan? Dan Tuhan lagi seperti itu sama kita ketika kita jatuh, ketika kita ngambek sama Tuhan, ketika kita gak mau gereja lagi, ketika kita malas doa, kita gak mau baca firman, kita bilang, percuma, gak ada gunanya itu semua. Mana buktinya? Dan Tuhan tetap bilang, nah, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau masih mengasihi aku? Salah 7 kali orang itu jatuh.